Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, bersama saya Kang Antor dalam Wong Cilik Podcast. Biarkan Wong Cilik berbicara. Kembali lagi dalam Wong Cilik Podcast. Hari ini saya ingin membahas tentang statement dari Pak Jokowi masih seputar mafia tanah yang berkembang di tanah air ini dan hari demi hari masih sulit untuk terurai, ya. Sudah berganti menteri, sudah berganti kabinet, masih juga sulit untuk terurai. Namun harapan besar tentunya kepada Pak Presiden dan juga Pak Menteri ATR, Pak Hadi, untuk bisa menuntaskan permasalahan ini, salah satunya dengan pemberian sertifikat. Tetapi perlu diingat bahwa sertifikat juga harus hati-hati, karena banyak sekali sertifikat yang bodong, tumpang tindih, aspal dan lain sebagainya, karena banyak oknum yang bermain. Jadi ini seperti sebuah benang kusut yang sudah turun-temurun, yang sudah memang menggurita di permafiaan tanah di tanah air ini. Pada hari Kamis, ya, 1 Desember 2022, Pak Presiden Jokowi perintahkan Pak Hadi Cahyanto jangan beri ampun mafia tanah, ya. Ini Presiden langsung memberikan instruksi kepada Pak Menteri ATR BPN, jangan beri ampun mafia tanah. Dalam CNN Indonesia hari Kamis 1 Desember 2022, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto untuk membereskan mafia tanah yang menyusahkan rakyat, ya. Ada 5 oknum mafia tanah yang merusak tatanan atau menyengsarakan rakyat, dan ini sudah menggurita. Mungkin tidak hanya 5 oknum saja, tetapi ada 7 mungkin mafia peradilan juga seperti benang kusut yang susah untuk diurai, ya. Dan Pak Jokowi sudah tegas sekali. Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, kata Pak Jokowi, Pak, sudahlah, jangan beri ampun itu yang namanya mafia tanah, ya. Pak Jokowi berkali-kali menyatakan jangan beri ampun kepada mafia tanah. Ini menyangkut hidup orang banyak. Bayangkan tanah yang sudah dimiliki oleh ahli waris tahun 50, tahun 60, kemudian tiba-tiba diserobot oleh SHGB dari sebuah institusi, dari sebuah yayasan atau cukong-cukong yang berduit, padahal tanah itu sudah tanah leluhur yang dia jaga turun-temurun, tetapi tiba-tiba dari letter C sudah mengatakan itu milik ahli waris, kirik milik ahli waris, tiba-tiba ada SHGB di atasnya. Dan ini terjadi, teman-teman semua, sehingga pernyataan tegas dari Pak Presiden Jokowi ini sangat tepat sekali, ya. Jadi Pak Presiden Jokowi di Istana Kepresiden Jakarta hari Kamis 1 Desember 2022 telah mengatakan kepada Pak Hadi, jangan beri ampun. Sekali lagi, Pak Hadi, jangan beri ampun. Jadi lintas kementerian harus secara tanggap, harus secara kerjasama, kejaksaan, kepolisian, kemudian Kemenko Polhukam, kemudian instansi-instansi lain, mari bersatu untuk gebuk ini mafia tanah ini. Jokowi menyampaikan, ya, salah satu cara menyelesaikan sengketa tanah adalah dengan pembagian sertifikat, ya. Dengan demikian rakyat bisa punya bukti absah tentang kepemilikan tanah tersebut. Tetapi sekali lagi teman-teman semua, bukti sertifikat ini juga harus hati-hati, karena jangan sampai sertifikat yang ada tadi sudah saya katakan ada tumpang tindih, kemudian lokasi yang berbeda, maupun ada perkara-perkara tanah yang dibiayai oleh cukong-cukong mafia tanah yang merebut rakyat. Jadi kementerian harus jeli untuk benar-benar menseleksi sertifikat-sertifikat rakyat yang benar-benar milik rakyat. Ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Jadi Pak Presiden mendorong Pak Hadi untuk terus bekerja menuntaskan persoalan sengketa dan mafia tanah, ya. Pak Presiden khawatir persoalan itu bertambah parah jika tidak ditangani. Ya, ini kesempatan dari Pak Menteri, ada 2 tahun sampai 2024 untuk menyelesaikan atau menyikat semua mafia tanah yang ada, ya. Kalau sudah menyangkut tanah itu, kata Pak Jokowi, itu mengerikan, Pak, gitu. Jadi Pak Jokowi memberikan penekanan, ini mengerikan, Pak Menteri, bisa berantem, ya, saling bunuh, saling pukul, saling menyerobot, dan ini berbahaya kalau sudah barbar seperti ini.
tanpa ada campur tangan dari penegak hukum untuk memberikan kepastian, ya. Jadi ini sangat prinsip, kata Pak Jokowi. Sebelumnya Pak Jokowi beberapa kali memberikan perhatian, ya, tentang persoalan tanah ini. Dan mengapa Pak Jokowi juga memerintahkan atau memilih Pak Hadi Cahyanto sebagai menteri yang mantan Panglima, karena yakin Pak Jokowi terhadap kemampuan dari Pak Hadi untuk menyikat mafia tanah ini, ya. Tim yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Politik Hukum dan Keamanan, Pak Mahfud, ya. Jadi ada tim yang berisi perwakilan kementerian, lembaga termasuk KPK, ya. Jadi teman-teman semua, Kemenko Polhukam saya pikir sangat penting untuk bisa mengambil alih, ya, karena bagaimana kita melihat sering terjadi di peradilan, ya, di PN, kemudian banding kasasi, kadang orang yang kecil dipermainkan, dia yang memiliki tanah tapi sertifikatnya diserobot oleh orang lain, oleh cukong-cukong besar, dan akhirnya cukong-cukong besar itu yang memenangkan peradilan, dan ini sering terjadi. Kemudian bagaimana di Petun orang-orang kecil sering kalah di luar pokok perkara, 90 hari sudah melewati batas penerbitan SHGB, ya, dan ini dikatakan ingkrah, ini dikatakan sudah berketetapan hukum, sehingga pemilik sah tanah tersebut tidak bisa mengakui itu tanah mereka, gitu. Dan kemudian di tingkat kementerian yang terdahulu, ya, ini sering terjadi juga. Sudah dari BPN atau Kanwil BPN provinsi mengatakan ini harus dicabut SHGB-nya, harus dibatalkan karena ada cacat administrasi, cacat yuridis, cacat formil. Tetapi Kementerian ATR saat itu, ya, sebelum kepemimpinan Pak Hadi, sering membuat sebuah keputusan-keputusan yang kontroversial, justru dibalikkan lagi kepada peradilan, ya, dibalikkan lagi kepada peradilan, atau dengan catatan bahwa pembatalan SHGB belum dapat dilakukan karena data belum lengkap. Bayangkan penelitian yang dibangun oleh kantor pertanahan di kota maupun kabupaten, kemudian diperkuat oleh Kanwil, ini dibantah oleh Kementerian ATR yang notabene di pusat tidak melihat data itu secara real, secara langsung, maupun sidang setempat. Nah, ini yang harus dibereskan Pak Hadi. Jadi kami Wong Cilik Podcast berpesan kepada Pak Hadi, hati-hati terhadap lingkungan internal ini, ya, dalam mengatasi sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Dan saya yakin, ya, Pak Hadi bisa bekerja sama dengan Pak Menko Polhukam dan Pak Mahfud sudah berani mengatakan jika ada vonis peradilan yang itu permainan mafia tanah, maka itu bisa dibongkar, ya. Kita bisa tugaskan penegak hukum, kepolisian, kejaksaan untuk membongkar. Mungkin ada SHGB yang palsu, yang palsu, SHM yang palsu karena kong kali kong tadi, ya, antara lurah, mungkin camat, mungkin kepala BPN, mungkin pengacara, mungkin cukong-cukong yang mempunyai duit, ya, maklar-maklar tanah, ya. Dan ini sangat tepat Pak Mahfud untuk bisa memberikan rasa keadilan kepada rakyat semua untuk menuntaskan mafia tanah ini. Karena sekali lagi, Pak Menko Polhukam, ya, bisa mengatur lintas kementerian, dan disitulah bisa membongkar mafia tanah yang telah menguasai peradilan, ya, atau menguasai oknum-oknum di birokrasi kita. Jadi Pak Hadi Cahyanto dalam berita ini mengatakan, ya, laporan terbanyak terkait mafia tanah yang diterima itu berasal dari 3 provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Pak Menteri menegaskan kini Kementerian ATR masih terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepolisian dalam menangani kasus mafia tanah ini. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang saya terus berkoordinasi dengan Bapak Kapolri untuk menyelesaikan mafia tanah karena banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia yang dikomandoi oleh mafia tanah. Bayangkan, ya. Jadi permasalahan tanah ini dikomandoi oleh mafia tanah karena mereka tahu bahwa tanah ini bisa menghasilkan uang yang banyak.
bisa mendapatkan keuntungan, cuan-cuan yang begitu banyak, sehingga mafia bermain di situ. Dan mereka yang punya duit lah yang mengatur peradilan, yang mengatur kepala kantor pertanahan, oknum-oknum di BPN sendiri. Dan ini sangat membahayakan teman-teman. Kadang juga mengatur pengacara dan lain sebagainya. Ya, laporan ya, Pak Hadi menyampaikan yang terbanyak tadi di wilayah Riau, kemudian Sumatera Utara dan Jambi. Dan pada kesempatan itu Pak Hadi juga menjelaskan Kementerian ATR telah melakukan sejumlah upaya dalam menangani kasus mafia tanah. Ya, beberapa diantaranya yakni memperbaiki administrasi pertanahan serta mencegah konflik atau sengketa pertanahan. Kemudian Pak Hadi juga mengklaim telah mempersempit ruang gerak mafia tanah, termasuk dengan membentuk satuan tugas. Wah, ini sangat tepat Pak Hadi, membentuk satuan tugas internal, bagaimana memantau semua birokrasi-birokrasi yang ada, semua oknum-oknum yang ada, untuk dipantau terus hari per hari, karena disitulah bisa muncul mafia tanah tentunya. Ya, Satgas ini bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan RI dibentuk untuk menangani kejahatan terkait isu pertanahan baik di tingkat pusat maupun tingkat wilayah. Kemudian Pak Menteri ATR juga berpesan kepada seluruh personel bertugas di lapangan untuk tak gentar melawan mafia tanah dan mengingatkan pentingnya melawan mafia tanah ini demi kepastian hukum masyarakat. Ya, saya sampaikan, kata Pak Hadi, kepada satuan tugas yang ada di lapangan, jangan takut, kita harus berani, kita harus bergerak, maka mafia tanah juga akan pontang-panting, akan tidak senang. Dan tujuan kita menyelamatkan negara, memberi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Ini statement yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu dari Pak Menteri ATR, dan tadi juga sudah diperkuat oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Hadi perlunya bagaimana mengawasi secara internal di dalam lingkungan Kementerian ATR atau BPR. Saya pikir Pak Hadi sudah melakukan langkah yang sangat tepat. Ya, cuma memang ada beban-beban masa lalu mungkin yang sudah diciptakan atau sudah diputuskan, padahal itu kadang orang yang lemah tapi dia benar-benar memiliki tanah itu bisa tersingkirkan, dan itu terjadi Pak Hadi. Jadi sekali lagi harus was-was, jangan sampai kecolongan dengan orang-orang yang berada di sekitar Pak Hadi. Ya, teman-teman semua, harapannya ya, harapan kita semua dan harapan Wong Cilik ya, mafia tanah bisa segera diberantas secara struktur ya. Dan tadi juga disampaikan, kita berharap kepada Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang begitu beraninya untuk memberantas mafia tanah, untuk segera menuntaskan, segera membuat sistem mempersempit ruang gerak mafia tanah yang ada di Indonesia. Dan terbukti penyelesaian tanah semakin hari semakin meningkat. Sekali lagi kita berharap mafia tanah segera diberantas dan segera siapa yang bersalah untuk ya ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Bersama saya ya, Kang Anton, di dalam Wong Cilik Podcast. Biarkan Wong Cilik berbicara, karena menyumbat Wong Cilik berarti memupuskan harapan mereka dan mematikan demokrasi di Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.